Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Saudara, jika pada pertemuan sebelumnya saudara sudah mendapat penugasan tentang konsep-konsep yang bisa ditemukan pada bab 5 buku paket yang dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan tentang konsep-konsep hak asasi manusia, maka pada bagian ini kita akan belajar tentang pengertian, sejarah, teori, dan pengaturan hak asasi manusia. Yang pada ujungnya nanti kita akan mencoba mencermati pengaturan hak asasi manusia yang ada di Indonesia. Tentang pengertian HAM, ada beberapa tokoh menyampaikan pengertian, misalnya dari Pak Kuncoro Purbo Pranoto, kemudian dari Woolhoff. Demikian juga yang akhirnya ada di pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang pada intinya disajikan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak dasar yang dimiliki manusia karena kemanusiaannya. Karena jika hak ini dilepaskan dari manusia, maka dia sudah tidak lagi disebut manusia. Artinya apa? Bahwa hak dasar itu memang harus dimiliki oleh makhluk yang namanya manusia. Karena itu dikatakan sebagai hak yang bersifat suci. Sekali lagi, karena jika hak itu dicabut dari seorang manusia, maka dia bisa dianggap sudah kehilangan kemanusiaannya. Sebagai contoh, budak itu manusia, tapi dia sudah tidak memiliki kebebasan lagi, sehingga dia tidak bisa menjadi manusia dalam arti yang seutuhnya. Secara singkat, sekarang tentang sejarah HAM. Ada Magna Carta, Petition of Right, Bill of Rights, Declaration of Independence, Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, kemudian UDHR atau Universal Declaration of Human Rights. Nah, pada bagian awal Magna Carta itu sebetulnya kalau dipelajari adalah perjanjian antara raja dan bangsawan. Tetapi mengapa ini dianggap sebagai titik awal lahirnya hak asasi manusia? Itu adalah karena sudah mulai berkurangnya hak raja yang sifatnya absolut. Walaupun itu dibagikan pada namanya bangsawan, tetapi sekali lagi sudah menjadikan hak yang dimiliki raja yang sebelumnya bersifat absolut, sehingga tidak lagi menjadi hak yang sifatnya absolut. Petition of Right itu antara raja dan House of Commons, bahwa raja dalam membuat keputusan harus selalu dengan persetujuan House of Commons. Bill of Rights itu tentang pajak, raja harus mendapat persetujuan juga dari parlemen. Declaration of Independence itu kemerdekaan Amerika. Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen itu dianggap bagian dari sejarah HAM karena dalam deklarasi kemerdekaan Amerika dan Perancis itu banyak memuat pengaturan tentang hak asasi manusia. Nah, sekarang kita masuk pada teori tentang HAM. Nah, teori tentang HAM itu paling tidak kita lihat yang diangkat oleh John Locke, yaitu life, liberty, property. Hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki sesuatu. Sedangkan dalam konstitusi Prancis itu liberté, égalité, dan fraternité. Kebebasan, kesamaan, serta persaudaraan. Sedangkan di Indonesia, pengaturan HAM itu pada awalnya memunculkan polemik, yaitu antara paham kekeluargaan dan paham yang sifatnya demokrasi. Mengapa dikatakan memunculkan polemik? Karena jika HAM itu diatur, justru akan bisa memunculkan individualisme, liberalisme. Mengapa? Karena orang berlindung di balik HAM, berlindung di balik hak-hak yang dimilikinya, sehingga dia akan mengalahkan HAM yang berlaku secara umum. Hak individu akan bisa mengalahkan hak yang bersifat umum. Namun demikian, jika tidak diatur, itu dikhawatirkan akan muncul tindakan negara yang bisa bersifat sewenang-wenang.
Mengapa? Karena yang berhak menafsirkan aturan atau undang-undang itu adalah negara. Sehingga dikhawatirkan akan muncul kewenangan menafsirkan suatu aturan yang bisa menindas hak pribadi warga negara. Sedangkan kalau kembali ke teori asal tentang teori ini, Thomas Hobbes itu teorinya melahirkan tentang monarki absolut karena warga negara menyerahkan semua haknya kepada negara. Sedangkan John Locke itu dikatakan monarki konstitusional karena hak yang bersifat umumlah yang diberikan warga negara kepada negara untuk diaturnya. Demikian juga dengan yang disampaikan Roosevelt yang terkenal dengan nama The Four Freedom of Roosevelt. Itu bagaimana manusia setidaknya harus memiliki bebas untuk berbicara, beragama, bebas dari rasa takut, dan bebas dari kemelaratan. Sekarang kita masuk pada pengaturan tentang HAM. Secara umum, di dunia diatur dalam UDHR, Universal Declaration of Human Rights, yang dikeluarkan tahun 10 Desember tahun 48, yang akhirnya diperingati sebagai Hari HAM. Sedangkan di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99. UDHR silahkan dibaca sendiri, dicermati, ada 30 pasal di sini. Tetapi dari semua hak yang diberikan itu, kuncinya ada pasal 30, ya. Ada pada pasal 30. Artinya bahwa penggunaan hak ini tidak boleh digunakan untuk melanggar kemanusiaan yang lain. Artinya bahwa penggunaan hak yang dimiliki oleh seorang individu itu tidak boleh untuk melanggar hak kemanusiaan yang lain. Saudara, silakan dipelajari, dicermati mulai pasal 1 sampai dengan pasal 30 tentang hak-hak yang diatur dalam UDHR ini. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, ini undang-undang yang berlaku di Indonesia, ada beberapa konsep yang disampaikan. Pertama adalah apa itu HAM? Apa itu kewajiban dasar? Apa itu diskriminasi? Apa itu penyiksaan? Nah, hal-hal ini diberikan atau disampaikan untuk memberi penjelasan umum, memberikan batasan umum. Demikian juga dengan yang dimaksud anak. Kemudian pelanggaran HAM. Silahkan dibaca di materi yang sudah disampaikan, silahkan dicermati. Kita masuk saja ke aturan atau hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 mulai bab 1 sampai dengan bab 11. Yang kalau kita sarikan itu ada 10 hak. Oleh karena itu, terkait dengan penugasan kepada saudara, maka saudara akan ditugasi untuk membaca Undang-Undang Nomor 39 tahun 99, kemudian mencari di pasal berapa. Misalnya untuk nomor 1, hak hidup itu diatur di pasal berapa. Bagaimana deskripsi atau rianya. Nomor 2, tentang hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Diatur dalam pasal berapa. Bagaimana deskripsi pengaturannya. Demikian juga dengan nomor-nomor berikutnya. Terakhir adalah nomor 10, yaitu tentang hak anak. Diatur di pasal berapa. Selanjutnya, bagaimana deskripsi pengaturannya. Saudara silahkan mencermati pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 yang dilampirkan, yang tautannya sudah diberikan di bagian awal penugasan ini. Selanjutnya silahkan mengembangkan pemahaman saudara, konstruksi pemikiran saudara, uraikan jawaban saudara dengan bahasa saudara, hindarkan copy paste, kerjakan secara mandiri. Dengan demikian nanti saudara akan memiliki pemahaman yang berguna bagi saudara untuk kehidupan berikutnya. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan pada paparan materi ini. Selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.